Roma 8 ayat 26. 2, 3 mulai. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah Roh membantu kita. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini anugerah terbesar yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu dalam kelemahan kita. Siapakah di antara sahabat-sahabat kita yang pada waktu kita dalam keadaan baik dan dalam keadaan susah, dia tetap stay dengan kita? Siapakah sahabat di dunia yang ketika kita dalam keadaan baik, dia bergaul bersama dengan kita, bahkan dia menawarkan bantuan walaupun kita dalam keadaan baik? Tapi bagaimana jika dalam keadaan tidak baik? Dalam keadaan ketika dia melihat satu titik kelemahan kita yang mungkin membuat dia malu, yang mungkin mendatangkan cemar bagi tetangga sekitar, masih adakah sobat yang sejati yang datang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita? Orang yang membantu kita ketika kita dalam kekuatan, kita mempunyai segala sesuatu, kita dalam puncak sukses, tetapi dalam kelemahan jarang sekali, bahkan hampir tidak ada satu sahabat pun yang boleh datang walaupun kita dalam keadaan yang lemah. Seorang sahabat yang sejati, walaupun orang lain mengatakan kita bodoh karena sesuatu yang kita lakukan, tetapi sahabat sejati tidak akan berkata demikian. Dia akan memberi support kepada kita, dia akan mendorong kita, dia akan memberi semangat kepada kita untuk terus maju. Kapan kita bisa lihat sahabat yang sejati? Adalah ketika kita ada di dalam kelemahan. Ketika kita ada di dalam keterpurukan, mungkin secara karakter, mungkin tiba-tiba dalam secara moral gangguan terhadap kita, dan bila dia masih bersama dengan kita, walaupun mungkin orang akan mencerca dia karena bergaul dengan kita yang penuh dengan kekurangan. Mungkin orang akan menghina dia, orang akan membuli dia. Kenapa harus bergaul dengan dia? Dia benar begitu, percuma dia bersaksi besar-besar, kaki dosanya juga besar. Mengapa kau bergaul dengan dia? Lama-lama kau juga ikut kelakuan dia. Sahabat yang sejati, dia berkata, tidak kawan, dalam keadaan apapun kau tetap sahabat. Dan itu sulit kita jumpa di tengah dunia, apalagi keadaan zaman sekarang. Tapi puji kepada Tuhan Allah yang telah mengurniakan kepada kita Roh Pentakosta, yang bukan saja datang menyertai kita, yang bukan saja sebagai penolong, tapi tinggal di dalam kita. Dia kalau tinggal di dalam kita, itu berarti dia memahami siapa kita. Dia tahu kelemahan kita. Kenapa? Ya, Roh Kudus mewakili Yesus di atas dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 2, Alkitab berkata tidak perlu seorang manusia menjelaskan manusia yang lain kepada Yesus Kristus Tuhan kita, karena dia tahu hati daripada manusia. Itu berarti perwakilannya yang bernama Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tidak perlu seseorang menjelaskan seseorang kepada Tuhan, karena Roh itu tahu siapa kita. Dia tahu kita penuh dengan kelemahan. Yesus tahu murid-murid penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya dia berkata, adalah berguna aku pergi supaya penolong itu datang. Karena kalau penolong itu tidak datang, mereka terus dalam kelemahan. Mereka tidak bisa berbuat sesuatu. Dan saya bersyukur ayat ini luar biasa. Demikian juga Roh membantu kita. Kalau dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, itu berarti Roh Kudus adalah sebagai sumber kekuatan, sumber penolong, sumber penghiburan untuk kita yang lemah. Dia sahabat yang sejati. Tanya orang di sebelah saudara, pernahkah ada sahabatmu
yang terus stay dengan kamu sekalipun kamu jatuh di dalam dosa. Ini kita omong terang-terangan saja. Bisakah saudara masih bergaul dengan saya, bergaul dengan Imes Soleh, sekalipun ketika melihat kayak tidak salah? Kita tidak tahu dalam perjalanan apa yang akan terjadi. Tapi yang kita lihat sekarang di dalam dunia ini, saudara, semua orang saling memperhatikan dan bakal saling mengharapkan orang yang diperhatikan itu jatuh di dalam dosa, dan itu akan menjadi buah bibir di media sosial. Seharusnya, saudara, kita punya tanggung jawab. Orang Kristen punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab terhadap pemimpin rohani. Dalam 1 Tesalonika pasal 5. Tanggung jawab terhadap pemimpin rohani. Apa tanggung jawab kita terhadap pemimpin rohani? Hormati mereka, junjung mereka, karena mereka bekerja keras. Pertama, memimpin kamu dalam Tuhan. Yang kedua, menegur kamu dalam Tuhan. Bayangkan, seorang pemimpin, inilah dilema yang dia hadapi. Dia harus berusaha berjuang keras memimpin orang di dalam Tuhan, dan dia juga mau tidak mau harus menegur orang yang hidupnya tidak tertib di dalam Tuhan. Dan inilah dilema daripada seorang pemimpin. Tapi saya mau bilang, ada seorang filsuf Jerman, dia berkata demikian: jika engkau berjumpa dengan seorang pemimpin yang ketika kau salah dia tegur, kau salah dia marah dan keras, ikuti dia pemimpin yang baik. Tapi kalau saudara itu pemimpin yang hanya say hello, walaupun saudara buat dosa, saudara buat salah, dia cuek saja, tinggalkan dia bukan pemimpin yang baik. Jadi seorang pemimpin yang mengadakan orang ikut Tuhan, menegur saja, saudara, itu perjuangan pemimpin luar biasa. Karena banyak kondisi yang akan terjadi. Karena ada setiap orang yang bisa menerima teguran, ada yang tidak bisa menerima teguran, ada yang kepahitan, bahkan berkata, saya lara goodbye bersuku Tuhan doa Galilea, karena mama ngomong tidak jaga beta pun peras saya. Tak saudara tahu, ketika seorang pemimpin menegur, itu dia doa bergumul berulang-ulang di hadapan Tuhan supaya tegurannya itu berujung manis. Tapi kadang-kadang orang tidak pernah menghargai pemimpin seperti ini. Orang tidak menghormati pemimpin, tidak menghargai. Jadi tanggung jawab orang Kristen yang pertama adalah tanggung jawab kepada pemimpin rohani mereka. Yang kedua, tanggung jawab kepada sesama kawan seiman. Apabila ada yang hidupnya tidak tertib, tegurlah. Jikalau ada yang saling membenci, damaikanlah. Tanggung jawab yang antara kita sama-sama. Jangan ada sesuatu persoalan di antara kita lalu berkata, memang dia begitu sudah. Bagaimana? Sudah, biar dia keluar yang baik daripada duri dalam daging. Lu tahu dari mana itu duri dalam daging? Dia hadir di sini bikin sulit, dia keluar saja. Bila perlu tahu nasar 2000 terus dia pergi dan tidak kembali lagi. Kan kebiasaan begitu tuh. Tanggung jawab kita sebagai sesama. Jadi dalam persekutuan ini kalau tidak ada yang sudah tidak hadir lagi, tidak sedia, cari tahu kenapa tidak datang, ada apa? Tunggakan listrik, air belum bayar, namun kita potongan satu orang 2000. Karena kita berkata hendaklah kamu saling memperhatikan di antara orang kudus. Jangan pikir yang jauh-jauh, sumbang kasih yayasan ini, sumbang kasih piatu ini. Lihat di dalam sini, di sini juga yang janda, yatim piatu, fakir, miskin. Amin. Dia membutuhkan pertolongan. Catat di sini berapa janda di sini. Tapi ada janda dua itu ya. Janda kaya, janda miskin. Kalau janda kaya tidak usah. Janda miskin. Kalau memang tidak bisa kasih sesuatu, ajak dia makan bakso babi. Karena sukacita luar biasa di Galilea itu memang luar biasa. Makan bakso babi. Saling memperhatikan satu dengan yang lain, itu tanggung jawab terhadap sesama orang percaya. Lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap spiritualitas diri, kerohanian kita. Yang pertama, mengucap syukur, belajar mengucap syukur, bertanggung jawab dan selalu mengucap syukur. Yang kedua, bersukacitalah. Jangan tunggu orang lain bikin saudara sukacita. Saudara menciptakan sukacita sendiri. Amin. Berdiri depan cermin, pakai lipstik agak menor, terus tertawa sendiri.
bikin diri sendiri sukacita. Jangan mengharapkan orang lain, jangan mengharapkan suami, jangan mengharapkan istri, jangan mengharapkan pacar. Jangan bukan yang menyakiti, yang lari pergi meninggalkan kita. Belajar ketawa-ketawa sendiri. Saya kalau di kamar saya lihat cermin, saya pakai bedak putih semua. Terus saya tertawa sendiri. Hahaha, lucu, kamu lucu. Di cermin juga bilang kamu yang lucu. Jadi kita dua di situ saja. Ketawa-ketawa. Jangan mengharapkan orang lain bikin saudara sukacita. Suami ini bagaimana nih? Dia paling nyakitin, buat mereka menangis. Jangan mengharap terlalu banyak dari orang lain. Belajar sukacita sendiri. Sekarang kan handphone sudah modern tuh. Buka Opera Java atau apa? Ini talk show. Nonton Sule beradu argumentasi dengan bolot. Nah, itu kita tertawa sendiri. Ciptakanlah hal-hal yang bisa mendatangkan sukacita. Kalau saudara harus berjalan setiap sore di pantai Lasiana, lalu itu membuat saudara sukacita, pergilah ke sana. Sambil dikejar buaya, lari-lari ke buaya. Kalau memang itu membuat saudara sukacita. Tapi saudara harus naik di puncak bukit, lalu kalau saudara tersurun, lalu saudara sedang bikin ini, terus saja. Masuk rumah sakit itu nomor 2, yang penting terus. Itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kenapa orang minder? Kenapa orang tidak percaya diri? Karena tidak bisa menciptakan sesuatu yang bernilai dalam dirinya. Jangan paksa orang, katanya orang, lu lihat kita cantik ke sonde, lu lihat kita ganteng ke sonde. Maksud lo? Beri saja kan cermin, hai cermin, tunjukkan siapa yang paling cantik dalam kamar ini. Terus tidur cermin dari aku. Kenapa cermin bilang tidak sesuai prosedur? Bersukacita, jangan seterusnya. Inilah kelemahan-kelemahan kita dan butuh Roh Kudus. Demikianlah Roh membantu dalam kelemahan kita. Saya baca di dalam Alkitab. Secara konteks itu maupun keseluruhan surat Roma. Ini hal yang luar biasa. Roh membantu dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Kelemahan yang pertama, kelemahan di dalam memahami kasih karunia Allah. Walaupun menjadi orang Kristen, walaupun sudah ikut katekisasi sini, sudah baptis, bahkan baptis di Yordan sekalipun, tapi kadang-kadang orang tidak memahami kasih karunia Allah. Saudara, pada surat Roma luar biasa. Surat Roma ini Paulus kupas tentang Injil, tentang Yesus Kristus dan karyanya. Maka dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, para teolog sepakat dan berkata bisa juga masuk surat Roma ini adalah Injil. Karena dia membahas banyak hal tentang kasih karunia Allah. Bahkan surat Roma pasal 1 dimulai pada perikop yang kesekian. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama orang Yahudi, kemudian orang-orang Yunani. Banyak orang tidak memahami kasih karunia Allah yang luar biasa. Mereka berpikir mereka diselamatkan karena mereka orang baik. Mereka pikir mereka diselamatkan karena mereka majelis gereja. Mereka berpikir mereka diselamatkan karena mereka punya ikor hebat di dalam gereja. Mereka pikir Allah menyelamatkan mereka karena mereka seorang pendonatur terhebat di dalam persekutuan Galilea. Roma pasal 5 berkata kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita pada saat kita ada di dalam keadaan berdosa. Nah, ini perlu bantuan Roh Kudus supaya kita bisa memahami kasih karunia Allah yang sedemikian hebat itu. Saya percaya saudara, kalau setiap orang sudah memahami kasih karunia Allah dengan bantuan dari Roh Kudus, maka dampaknya itu ada perubahan besar dalam setiap sikap hidup kita. Sehingga dia akan berpatokan pada firman yang berkata, mengingat janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi hidup ini tidak hanya melulu perhatikan rohani, tapi jasmani pun penting diperhatikan. Kenapa saudara? Karena apa yang terjadi dalam jasmani akan berpengaruh dengan kerohanian kita.
Beda dengan ajaran Nikolaus. Dalam Wahyu pasal 2, Nikolaus dia mengajarkan demikian, bahwa antara jasmani dan rohani itu ada satu tembok pemisah yang luar biasa, sehingga jasmani tidak bisa mempengaruhi rohani, rohani tidak bisa mempengaruhi jasmani. Artinya lebih sederhana lagi, kalau jasmani bikin dosa, tidak akan berpengaruh kepada rohani. Makanya bikin dosa saja. Karena berpikir bahwa tidak akan ada pengaruhnya kepada kerohanian kita. Kenapa? Karena sudah ada pemisah permanen, tembok permanen antara jasmani dan rohani, sehingga mereka tidak saling bercampur. Benarkah demikian? Tidak, saudaraku yang terkasih. Siapa di antara kita yang begitu benci dengan orang, begitu marahnya luar biasa, lalu kemudian doa syafaatnya sejahtera? Dia naik diukir kata-katanya Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, ikan di laut, burung di udara, monyet di tenor. Dia ukir kata-kata yang luar biasa, padahal hatinya penuh dengan tulang belulang, kata kita. Hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan dendam, tidak hidup di dalam kesucian, tapi ngomong di mimbar hebat, doa di mimbar hebat. Orang tanya sama saya, Pak Pendeta, orang macam begitu Tuhan bisa pakai? Saya bilang dia sedang dipakai oleh Galilea dan tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, amin. 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 Bisa saja kamu fasih, bisa, wah, ya bisa. Pokoknya orang melayani khotbah ini kan, saya ini kan bukan fasih berbicara. Ada orang khotbah dan fasih berbicara, kan memang dia fasih berbicara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam tanda kutip dia sedang ada dalam area kekudusan atau tidak? Kan semua orang tidak ada yang tahu. Kita dalam persekutuan ini kan semua malaikat. Keluar tidak ada yang tahu. Nanti di keseharian, aduh, lewat dalam keadaan biasa, tapi orang merasa berubah. Oh ya Bapak ya, luar biasa ya. Saya makan bakso di lampu merah Pesaka. Ya di rumah makan, dia bukan di lampu merahnya sih. Saya ada Bapak kita sebagai misi lampu merah ini. Dan waktu makan itu di Pak Kesos itu, ini Mbak Jawa ketakutan. Dia lihat bukan kejam. Mas makan apa? Bakso. Iya. Dia kasih sebenarnya tidak ada satu kata juga. Setelah makan selesai, pulang lalu 1 minggu kemudian saya makan kembali teman-teman di sini. Dalam hari panas begitu. Lalu kemudian kami bercerita, kami humor, ketawa-ketawa. Pokoknya saya bikin suasananya pecah. Di mana saya hadir pasti pecah suasana. Panas jadi apa? Semua jadi ketawa lah ramai kita di dalam itu. Setelah makan lalu kemudian Mbak ini datang. Waduh Pak, aku panggil tuh lihat Bapak. Kenapa? Aku kemarin takut tuh lihat muka Bapak. Serem banget. Tapi hari ini Pak ternyata apa pikiranku sama Bapak kemarin itu salah dengan keadaan hari ini. Kenapa Mbak? Hari ini Bapak senyum, manis, santai. Lalu saya bilang, kalau gitu saya ada bayar ya. Jangan lah Pak, bayar. Luar biasa. Saudara tahu kan itu apa yang Salome di atas itu depan gereja GPDI. Kayak makan berulang kalau di situ. Nah saya kan keluar sana kan pakai celana pendek, kaos oblong. Jadi orang tidak tahu. Nah setelah makan berulang kali, nah tadi malam saya ajak ibu dan juga anak-anak kami makan Salome di situ. Wah di situ ada Papa Angki naik dan keluarga juga ada makan. Jadi begitu saya masuk langsung beliau panggil, Bapak Pendeta, Salam. Saya bilang, Salam Pak Angki. Jadi punya Salam bilang ini pembukaan. Ya Tuhan selalu beliau makan di sini. Tidak tahu kalau itu dia di sini. Datang perkenalkan, aduh Bapak Pendeta. Ternyata ibu yang kacamata yang suka sendok-sendok Salome itu kan jemaatnya Imaging Grace sama jemaatnya Pembelata. Nah ketika saya kata di Pembelata gereja kan dia worship leader. Nah saya makan di sini dia tanda saya. Beda ya Pak ya. Ya Tuhan di gereja kan saya pakai jas. Masa makan Salome pakai jas? Luar
syukur, saya tidak marah-marah. Kok baksonya kurang garam, kok minyaknya banyak. Mungkin saya tidak mau seperti itu. Saya makan enjoy saja. Wah, dan harapan saya setelah saya pendeta, kali itu gratis baik. Ini kan bayar lagi. Jadi saya bilang, jadi pada ibu tidak kenal saya, bukan tidak kenal Pak, kami keliru, kami salah ngomong. Saya bilang, mulai dari sekarang tulis di situ, Pendeta Markus pernah makan di sini. Seperti yang lain-lain itu. Luar biasa. Jadi roh membantu kelemahan dalam kelemahan kita. Manusia lemah memahami kasih karunia Tuhan Allah. Makanya penginjilan terus kita jalankan, kita galakan karena apa itu? Masih banyak pikiran-pikiran yang masih tertutup dengan kasih karunia Allah. Maka terus bergerak di dalam pelayanan penginjilan. Dan saya bersyukur doa menjamu di mana-mana. Tujuannya supaya semua orang mengenal kasih karunia Allah. Inilah kelemahan kita manusia. Itulah sebabnya Roh Kudus datang. Dia akan mengisapkan manusia akan dosa, kebenaran, dan kehakiman. Akan dosa karena orang tidak percaya kepada Yesus. Akan kebenaran karena Yesus pergi kepada Bapa. Akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Ini yang kita bawa. Ini tugas kita dan semua melalui pekerjaan Roh Kudus. Sekali waktu saya khotbah lalu altar call yang main cuma 2 orang kayaknya. Lalu kemudian tersebarlah kemana-mana. Pendeta Markus mau kali tidak ada urapan. Karena hanya 2 orang yang maju ke depan. Dan yang ngomong ini pendeta juga. Jadi pendeta serang pendeta. Itu barang biasa. Itu baru serang menyerang, belum gigit-menggigit ya. Dan Alkitab pasti ingat, kalau kamu saling gigit-menggigit, awaslah supaya jangan saling telan-menelan. Bayangkan, suka begini, suka telan lagi. Itu berarti kobra dan ular sawah. Itu ini sekali ya. Nah saudara-saudara yang kasih, biar tidak ada urapan. Lalu kemudian saya bikin KKR di awal tahun 2017 sampai 18 saya tidak salah. Lalu pas naik di Facebook, ada pendeta juga yang komen. Pendeta Markus bikin acara di lapangan itu, bikin buang-buang anggaran. Tidak ada dalam terima Yesus juga kok. Kita tidak tahu mereka terima Yesus atau tidak, hanya ikut rame saja. Padahal dia sendiri tidak pernah sumbang 1.000 rupiah juga. Coba dia sumbang 1 juta kali, itu kita masih hormat sedikit. Sebab kasih kesempatan di khotbah malam kedua toh. Orang ngomong begitu karena tidak ada bagian khotbah itu dia ngomong begitu. Jadi kita kasih gitu. Bapak khotbah malam kedua, malam ketiga sama malam pertama saja. Tapi ini dia. Lalu saya menjawab. Saya berkata bahwa memang tugas saya memberitakan ini dan menyadarkan orang bukan tugas saya. Itu tugas Roh Kudus. Kalau hanya 2 orang saja yang maju, ya memang itu 2 orang yang Tuhan berkenan untuk mereka membuka hati bagi Injil. Jadi tidak usah stres orang mau maju atau tidak. Nah penginjil kalau sudah darah tinggi, silakan saudara kita menjadi namu 2 kali lagi dan silakan maju. Itu orang lain tapi dia buka mata lihat begini kena stres maju terus. 3 kali lagi, 4 kali lagi. Dan seterusnya. Buat apa stres? Buat apa kepikiran? Dan pengalaman saya yang saya jalankan 29 tahun melayani sebagai penginjil. Di altar call yang hadir 2 orang, maju ke depan didoakan. Begitu pula KKR, ya beda 2 orang bertemu saya, Bapak kayu mau terima Yesus. Karena orang ini kan ada yang malu, toh. Bagaimanapun sifat manusia itu ada. Mau maju, gimana orang banyak. Maju sudah, iya. Nanti dong bilang kita suci kok apa? Maju sudah. Kasih gitu. Padahal itu hubungannya dengan Tuhan, apa hubungan orang sebelah. Maka trik yang penginjil pakai adalah tutup mata. Tidak boleh kiri kanan. Serahkan diri. Maka tutup mata supaya lu jangan malu-malu. Tapi tutup mata juga tidak ada yang maju. Akhirnya setelah KKR ada yang bertemu saya. Mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, dia membuka hati dan pikiran orang terhadap Injil yang disampaikan. Maka orang akan berlarian datang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Ini tugas kita, tugas persekutuan doa Galilea, tugas semua kita. Jangan hanya hari tiap hari Kamis datang pulang biasa, datang pulang biasa. Paling tidak berdoa, Tuhan hari ini saya pulang, minggu depan saya datang bawa 1 jiwa. Jangan begini-begini saja. Amin. Ajak saja. Soal terima Yesus itu urusan kedua, bawa datang dulu. Amin. Ketemu di pasar, di mana saja, bilang untuk datang. Saudara-saudara, manusia lemah adalah menanggapi kasih karunia Allah. Itulah sebab setiap pelayan Tuhan, pengkhotbah siapapun kita wajib diurapi oleh Roh Kudus supaya Injil yang kita sampaikan tepat pada sasaran, mencapai sasaran. Itu yang paling utama. Nah, ini kelemahan kita, kelemahan dalam menanggapi kasih karunia Allah. Yang kedua, Roh membantu dalam kelemahan kita. Kelemahannya seperti apa? Jika kita baca dalam Roma pasal 8, mulai ayat 18 sampai ayat 39. Maka kelemahan yang kedua dari kita adalah kita tidak tahan terhadap penderitaan. Itu kelemahan kedua kita. Kalau siapa di sini yang bersaksi, saya bersyukur penderitaan bertubi-tubi, beta kuat. Itu kurang, boleh tambah lagi, boleh tambah lagi. Siapa sok jago kan? Makanya orang nyanyi, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Siap kok. Menyanyi suara bagus, suara 2-3, tapi dia datang untuk coba uji kita, nah, menangis. Tidak tahan. Kelemahan kita adalah tidak tahan terhadap pencobaan dan penderitaan. Supaya bisa bertahan menghadapi setiap penderitaan, maka perlu bantuan dari Roh Kudus. Siapa saja semua kita di sini, tidak sedikit yang meneteskan air mata ketika menghadapi penderitaan, menghadapi ujian dan pencobaan. Duduk di samping rumah sambil nyanyi, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lalu muncul Fata Morgana jembatan Liliba. Anda akan mengarah ke sana. Aku tak sanggup lagi. Ada orang yang melayani Tuhan awalnya panas-panas, tapi sekarang redup karena tidak tahan terhadap tantangan dan pencobaan. Bahkan ambil keputusan kalau ikut Tuhan berhenti saja. Lalu mulai beralasan, kan urus keluarga juga melayani, beta di rumah saja. Tapi jangan melawan dan melampaui kodrat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Memang ikut Tuhan Yesus tidak gampang. Kami di sini dan Alkitab tidak pernah mengajarkan ikut Tuhan itu semuanya baik-baik saja. Ikut Tuhan itu semua sukses-sukses saja. Alkitab berulang-ulang berkata bahwa kita dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Jadi ikut Tuhan pasti ada tantangan yang kita hadapi, ada penderitaan yang kita hadapi. Tapi dua hal yang membuat kita bertahan. Yang pertama, karena ada Roh Kudus yang membantu kita, dan yang kedua, janji Tuhan akan masa depan. Amen. Itulah yang membuat kita bertahan dalam penderitaan. Gambarannya seperti apa? Seperti Hagar diusir dari rumah nyonya Sarah. Nyonya. Dalam perjalanan itu dijumpa dengan malaikat. Dari mana kau Hagar? Aku lari daripada nyonyaku karena dia menindas aku. Malaikat bilang apa? Silakan jalan terus, tempuh jalan panjang menuju Mesir. Malaikat berkata, kembali ke Sarah nyonyamu, biarkan dirimu ditindas. Ini malaikat ada baik kok tidak? Ini orang menindas, kembalilah. Sama seperti seorang di lubang muncul ular kobra. Apa ular? Kasih masuk saya. Itu kan kerja gila itu. Itu bunuh diri namanya. Ini malaikat tidak baik kok tidak? Kembalilah ke Sarah nyonyamu, biarkan engkau ditindas. Tapi saudara, apa yang membuat Hagar kembali? Tidak sampai pada kalimat kembalilah ke Sarah nyonyamu, biarkan dirimu ditindas.
Tidak sampai di sini saja. Karena kalimat-kalimat berikut, anak yang kau lahirkan akan menjadikan bangsa yang besar. Sekarang kau muda, tapi anakmu tidak akan pernah jadi muda. Sekarang kau muda, tapi kelak keturunanmu mereka akan bangkit melawan orang yang melawan dia. Kembalilah. Dan malaikat titipkan nama, jika dia lahir, namakan dia Ismail. Isma mendengar El Elohim, Tuhan mendengar. Jadi nama Ismail itu bukan nama Arabik. Nama Ismail itu bukan nama daripada agama lain. Karena antara rumpun Arab, kemudian Arab dan juga Ibrani, itu satu rumpun cuma beda logam. Ismail, nah itu dia. Ismail itu bahasa Ibrani, Isma dan El. Sedangkan di Arab Ismail. Jadi kalau di Ibrani El, di Arab Il. Makanya kalau Abraham itu di Ibrani Abraham. Kalau di Arab Ibrahim. Satu rumpun cuma logatnya beda. Kalau saudara mau tahu satu rumpun logat beda kayak Allah. Nah itu, woi beri. Ini ada orang beberapa di sini kan logat beda juga. Kalau di tempat saya, mari makan. Mesiang malere, mari makan. Kalau orang suara lembur sana, arah atas pegunungan, menalamat kakek. Yang penting bunyinya me. Datang dan makanlah. Satu rumpun beda logam. Di awal itu hampir ada 84 bahasa. Jadi kalau Menara Babel itu ada di awal. Jadi waktu yang di Timur Tengah Menara Babel itu roboh, itu dia kepingan jatuh di Alor. Makanya Alor beraneka ragam. Maka bahasa yang menyatukan kami di Alor adalah bahasa Indonesia dan tidak ada bahasa lain. Maka di Alor itu dia sampai nenek-nenek sudah umur, sudah mata sudah tidak bisa dia, sudah bongkok masih bisa bahasa Indonesia. Cucu dan mana? Dari Kupang mah isreno. Luar biasa. Jadi Tuhan yang membuat hamba bertahan. Sedangkan saya bertahan dalam penderitaan, dalam tantangan, karena janji Tuhan akan kekekalan. Alkitab berkata, penderitaan sekarang tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Pahala mahkota Tuhan siapkan buat orang yang bertahan sampai akhir. Nah, kiranya itu saudara dan saya bilang kiranya, karena tidak semua orang pasti lolos. Kiranya kita bisa lolos sampai ke sana. Roh membantu dapat kelemahan kita. Dia tahu kita lemah menghadapi penderitaan. Sehebat apapun hamba Tuhan itu, berapa kali doa puasa, doa semalam, tetap menitikkan air mata kalau ada sesuatu yang menyakiti hati. Tanya Mama Soleh, pasti pernah meneteskan air mata. Ada hamba Tuhan berkata sama saya, Pak Pendeta, beta tidak kuat. Ini orang doa palang beta. Orang doa palang. Kalau orang palang pasang tangga, ya lompat. Itu saja kok repot. Jadi gini ya, Bang Bamba. Pertama yang harus tahu, ikut Tuhan tidak enak. Bilang orang disembah. Bilang dulu orang disembah. Ikut Tuhan tidak enak. Kalau ada yang bilang ikut Tuhan enak, tidak usah berarti jadi pendeta. Kan pasti saudara. Tapi ada enaknya juga. Karena apa? Dia selalu menghibur kita. Amin. Dia selalu meneguhkan kita. Dan saudara, seseorang yang sudah mencapai tingkat rohani yang begitu tinggi, dia bisa ada kekuatan untuk menikmati tantangan itu. Nanti dengan sendiri, begitu orang membenci saudara, seperti ada energi baru. Jadi kalau saudara dibenci karena ikut Yesus, saudara dibenci karena ikut kebenaran, bersyukurlah. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melayakkan saya dan memantaskan saya untuk menjadi pengikut-Mu. Tapi juga bukan berarti saudara berdoa, Tuhan kalau begitu besok hadirkanlah berbagai pencobaan dan penderitaan. Itu mondor. Jangan diminta, dia pasti datang.
Tidak usah diminta, pasti tidak. Pacaran sudah begitu lama, semua masuk pelaminan bro. Dia lari di Malaysia itu terlalu sakit. Itu hati pun sakit, itu biar jauh dia. Langsung ya. Biar lo hamba Tuhan naik di surga baru turun tuh, pas 1 hari tidak makan. Betul, percaya lah. Coba tanya orang di sebelah, betul dong? Betul, satu orang mesti. Benar, ini realita. Kita tidak seorang rohani, benar tidak? Amin. Sisi manusia kita itu ada. Ya, betul. Jadi kalau sampai dia berkata, Tuhan saya mau istirahat dulu 1 minggu, itu sisi manusia. Jangan lalu saudara berkata, percuma hamba Tuhan, percuma khotbah, percuma WN, sama saja. Beda. Beda, tetap beda. Dia macam begitu saya sakit, apalagi saudara yang baru level bawah, aduh, hancur. Betul. Ini bukan bicara soal level atas, level bawah, tapi tingkatan rohani. Ingat baik-baik saudara. Tuhan izinkan kita mengalami sebuah tragedi. Itu sesuai dengan level iman. Tingkatan rohani kita. Mulai dari baby, mulai dari dia merangkak dulu, dia bangun jatuh, dia merangkak. Itu levelitas jatuh bangunnya itu ada. Jadi kalau Tuhan lihat, saudara level mana ini? Dikasih izinkan yang kecil-kecil, saudara bisa lewati, dibully, bersyukur. Wah, itu naik mulai tingkat yang paling tinggi. Saudara akan kaget, ini orang ini baik, dia kakek kemana kok tiba-tiba dia bilang ngomong, kasih di Facebook, baca dulu ya, lu percuma hamba Tuhan, lu omong kosong ya, kok ada apa dia beka? Saudara kaget, jangan kaget, levelnya semua naik. Lalu saudara sudah lewatin itu, naik lagi levelnya. Lalu saudara, masalah apa yang tidak pernah kita hadapi? Ancam terancam sudah. Orang ancam sudah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah membalas ancaman di Facebook. Saya tidak berkata kasih ayat firman Tuhan dan berkata, jangan mengusik hamba-hambaku yang kurang. Tidak usah kasih tunjuk ayat itu, dengan sendirinya akan terjadi. Amin. Jangan orang benci kita lalu kita kasih ayat Alkitab. Jika ada di pihakku, aku menganggap remeh orang-orang yang membenci. Kenapa saudara kasih masalah baru bahasa yang banyak? Maksud lo? Lu sendiri anak Tuhan. Luar biasa. Amin. Ikut Tuhan Yesus tidak enak, tetapi ada saatnya dia hibur kita luar biasa. Amin. Dan cara dia menghibur itu sesuai dengan kondisi kita. Amin. Jadi kalau Tuhan menghibur Pak Ime, Ya. tidak sama dengan hibur beta, tidak sama. Betul atau tidak? Betul. Tuhan hibur Mama Soleh, beda dari saya. Karena apa? Semua itu grafiknya beda-beda. Kakak Ime ketahannya sampai kapan? Ya. Ya, bukan yang berkata betah sampai kapan, tapi umur ini tenang. Ya. Amin. Pasti ada. Dia kalau datang tuh Ime pingsan dulu baru bangun. Kenapa ternyata dia rencana Tuhan? Yang kemarin nyakitin saya ini, tapi Tuhan kirim levelnya tinggi. Amin. Berarti yang kemarin pergi itu siapa? Itu level rendah dong. Amin. Tuhan mau kasih yang naik. Sama mantan baru kemarin nikah. Ya saya udah sama istri saya mantan saya sudah. Kalau orang bilang, Pak mantan? Iya. Bapak, dia sekolah Alkitab bagus dan luar biasa. Dia pelayanan yang luar biasa. Cuma dia jadi dengan Bapak saja. Wah kita luar biasa. Saya bilang, Ade, mau tadi malam kan bawa telepon. Ade, kalau saya jadi dengan dia, ingat, pertama, saya tinggal Jakarta. Kedua, saya tidak akan melayani seperti ini. Karena sekarang nenek kami tinggal di kampung, di Alor. Lahir di Alor, besar di Alor,
kawin di awal, Ya. mati di awal. Dan saya tidak pernah menyesal dengan istri saya sekarang. Saya tidak pernah menyesal kalau makan kayu lagi. Sudah makan kok. Tapi namanya orang ganggu tuh. Pak, dia sedikit. Sudah tahu. Terus apa hubungannya dengan gue? Kan saya tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Malah saya kasih di Facebook, selamat ya atas pernikahannya, semoga langgeng sampai opa oma. Saya tidak pernah menyalahkan orang. Saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Karena kegagalan hubungan kami itu karena ada orang kedua ketiga yang suka dan beda juga. Saya merasa terrogatif apa orang merebut saya. Itu bayinya, saya tidak tahu, saya terlalu tampan apa. Siapa yang merebut saya? Bayangkan, 3 berbanding 1. Jadi pada waktu saya direbut macam begitu, saya bukan senang, saya ketakutan. Repot Ramas yang mana nih? Bisa mati saya. Akhirnya si mantan ini pun karena mendengar pengaruh mereka, lalu akhirnya ibunya baru kencang-kencang. Ini kan kisah. Saya yakin bahwa itulah izin Tuhan. Tuhan izinkan 2 orang datang gaungkan hubungan supaya itu jadi anak tangga untuk jemput satu yang dari Sumatera Utara. Iya. Terus tepuk tangan saya pengalaman. Haleluya. Amin. Jangan banyak penderitaan, saudara. Kalau saya duduk dan jadi satu penderitaan, kami punya hidup seperti di film Indosiar. Ibu sedang mengandung anak pertama dalam keadaan hujan. Orang suruh keluar dari rumah. Terus pakaian kami taruh di gerobak, tutup terpal, tapi dalam hujan yang begitu deras luar biasa. Menangis sepanjang jalan. Nah, sebentar nangis saya bilang, ada kita kayak Indosiar ya. Dan kisah hidup saya dibikin film bagus, luar biasa. Tapi Tuhan berikan penghiburan luar biasa. Ya. Jadi saudara, kalau saya sekarang lihat 29 tahun yang lalu, bagaimana kami menangis, bagaimana kami menderita, luar biasa. Dan sekarang Tuhan hiburkan saya. Saya melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai pengizin. Dan baru-baru Tuhan angkat saya lagi jadi dosen di STT Amarbala, di Esapa, sekaligus merangkap ketua program studi teologi, Kepro Teologi. Ada yang mau kuliah? Hubungi saya. Ambil teologi, jawab saya pasti ambil. So, kalau saudara pergi kuliah di sana, lewat saya tidak susah. Yang biayanya sekitar 20 jutaan, bertemu saya hanya 8.500.000 selama 4 tahun. Ada yang mau? Ayo daftar. Ada yang mau nanti setelah ini bicara-bicara. Mumpung saya masih kepro ya, saya masih ketua program, banyak anugerah akan saudara dapatkan. 8.500.000 saudara kuliah sampai 4 tahun, sampai yudisium. Hanya 8.500.000. Bisa bayar 2 kali, sisanya bayar sepanjang semester. Murah itu. Sudah cari di kota Kupang tidak ada. Promosi ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya promosi sedikit. Ini kan surga pun juga ya. Tapi bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani dan itu punya ambil sekolah Alkitab, silakan. Kita program kelas 2 tahun. Biar tidak terlalu mahal, cuma 17 juta saja. 2 tahun. Saudara saya harus tahu, karena sekarang pemerintah sedang, karena melihat situasi keadaan di Indonesia, di negara kita, hamba Tuhan saling menyerang, ustadz pendeta saling menyerang, maka pemerintah sedang menggodok satu aturan undang-undang yang mungkin 3-4 tahun lagi akan diterapkan, bahwa setiap orang yang berkhotbah harus bersertifikasi berkhotbah. Bagi yang tidak punya sertifikasi dilarang keras berkhotbah. Jadi saya ngomong begini supaya sediakan payung sebelum hujan.
Jadi kalau saudara kuliah 2 tahun saja, mama saudara 2 tahun saja dapat S1, maka mama ada jalan terbuka berkhotbah sampai Tuhan di saudara. Amin. Karena pemerintah nanti akan sekarang lagi dibahas di Sinode Gimit. Iya. Ada dibahas ini tentang aturan ini. Iya. Maka itu berarti ke depan Gimit akan lebih ketat lagi. Iya. Tidak sembarang orang khotbah di persekutuan doang. Amin. Mau khotbah dalam mesbah keluarga, berdoa dengan suami, istri, anak-anak, makan terus berdoa, terus baca firman, itu boleh. Tapi kalau sudah di luar, di lapangan besar, di persekutuan yang penting sudah khotbah di mana-mana, harus bersertifikasi. Jadi kuliah habis selesai, nanti seperti orang kuliah kesehatan, setelah itu ambil nurse. Iya. Jadi setelah saudara kuliah teologi, ambil 6 bulan nurse. Semacam itu, bersertifikasi. Percaya atau tidak nanti. Jadi jangan bilang, wah inilah kesesakan besar. Tidak, sedang pemerintah rapikan karena kondisi keadaan. Orang khotbah baku singgung agama, orang khotbah baku singgung hamba Tuhan ini sesatlah, itu sesatlah. Itu yang pemerintah jaga, karena terancam negara ini jadi pecah. Jadi yang berkesempatan silakan lewat tamat SMA, ayo urutan daftar, kami sudah memulai buka pendaftaran. Hubungi saya, ya. Saudara-saudara yang saya kenal masuk kuliah di sana, saya akan perhatikan. Dalam tugas-tugas apa saya akan bantu, saya akan perjuangkan sampai saudara lulus dengan baik. Itulah Tuhan yang hibur saya dalam penderitaan. Tuhan hiburkan saya, Tuhan angkat seperti ini. Amin. Pasti nanti kata ini susah. Saya percaya ini. Nanti Tuhan bicara angkat nih, kita kaget-kaget. Amin. Saya mulai perhatikan ini. Saya kalau tidak salah mulai saya perhatikan beliau, kami mulai akrab ketika ada KKR di GOR tahun berapa? 2012. Beliau mulai worship, saya perhatikan. Saya lihat dan saya bilang sama istri, ini adik nanti luar biasa. Dia akan jadi WL yang hebat. Itu waktu masih tahun 2012. Iya. Dan waktu mama di Piala ya. Belum, sebelum itu konser dulu kita kan. Ini mama ikut ya. Mama ikut Mama ya. ikut. Sampai kita doa konser doa itu luar biasa. Dan saya ikuti datang, kemudian Tuhan pakai email luar biasa dan kami jarang ketemu itu bukan karena tidak mau ketemu. Tapi memang Paulus bilang apa? Aku tidak mau melampaui batas-batas di hadapan Allah bagiku. Kalau email terus angkat dengan khotbah dalam WL yang luar biasa, saya tidak mungkin sampai di sini. Dan saya lihat adiknya, dari adiknya WL ini saya dengar email suara. Ternyata bukan adiknya, memang kakak itu begitu. Benar. Ya, Terima kasih. Yesaya berkata, keluarga aku akan disebut murid Tuhan. Amin. Semua keluarga pendeta Stephen Tong semuanya pendeta. Iya. Stephen Tong mereka ada berapa orang? Itu semuanya pendeta. Pendeta Dr. Stephen Tong, pendeta Dr. Caleb Tong, pendeta Dr. Salomo Tong. Iya. Semua tongnya itu dokter semua, pendeta semua. Amin. Itu dia mampu pekerjaan apa? Dia mampu pekerjaan apa? Karena mereka masih kecil bapak sudah meninggal. Maka dia mampu pekerjaan adalah tukang jahit. Jadi tiap hari terima jahitan untuk hidupi kurang lebih 9 orang anak. Tukang jahit. Iya. Dan Stephen Tong hampir orang culik dia waktu masih kecil. Lalu menurut kesaksian Pak Stephen Tong, mamanya berdoa buat mereka, Tuhan, kalau bisa satu anak 9 orang sama Tuhan pakai mereka jadi hamba Tuhan. Amin. Mamanya mulai ke sekolah mereka, kuliah mereka, jahit pakaian terus. Dan akhirnya sekarang Tuhan pakai luar biasa. Haleluya. Jadi Bapak Mama jangan merasa rugi kalau anak mau jadi hamba Tuhan. Upah besar di surga. Amin. Saya punya anak 4 orang ini masih kecil dong, cita-cita punya banyak. Tapi saya bilang kamu masih kecil itu kamu banyak, mau besar baru kita lihat. Iya. Amin. Yang pertama dia menjadi bisnismen Valentino. Dia kelas 3 SMK ambil jurusan manajemen logistik. Saya bilang kakak, abang ini kan dipersiapkan untuk jadi sekolah hamba Tuhan supaya ganti bapak nanti itu. Dia sebentar jawab Kak Ibu mesti telepon kemarin dia. Dia sebentar jawab, Bapak sekarang saya mau tanya Bapak, bagaimana? Jadi melayani Tuhan atau jadi pendeta? Iya. Dia sebentar itu. Tahu dia sekolah di mana? Bapak jadi melayani harus jadi pendeta? Tidak bisa jawab. Tidak bisa ngomong apa? Ya terserah kamu lah. Lalu dia berkata demikian,
Bapak, saya harus ambil bisnis. Supaya Bapak pelayanan selama saya lihat tidak ada orang bantu, jadi saya bantu. Bilang saya menangis nih. Anak baru 17 tahun. Saya pikir kayak orang umur 50 tahun. Lu kayak sudah direktur sama belum. Itu direktur orang baik, belum apa-apa. Itu pada SMA kelas 3 ini. Lalu yang nomor 2, Billy Graham. Dia berkata dengan Bapak, saya menjadi hamba Tuhan. Nama Billy Graham. Nanti ke depan Bapak saja di pendeta, saya tidak pakai mau kayu. Maksudnya? Saya tidak pakai mau kayu. Maksudnya apa? Iya, nanti di balik itu hanya tulis saja pendeta Billy Graham Junior. Titik. Hanya bertulis pendeta Dr. Billy Graham Junior. Tahu orang malu. Oke, terserah lu lah. Saya tanya dia, kenapa lu mau jadi hamba Tuhan? Dan jawaban dia, ini saya kaget. Ini mau pun sedikit di mulut. Kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Pertama, saya yakin itu panggilan. Coba, anak kelas 6 SD jawab seperti orang setengah teologi. Oh ingat rohani luar biasa, sebelum rohani betul-betul loh. Terus besar tak salah tuh busur mana itu. Pertama saya yakin itu panggilan Tuhan. Oke? Yang kedua, Bapak mati siapa ganti? Saya ganti. Mau sumpah saya siapa mati? Jawaban tuh aneh-aneh dan satu saya pikir itu juga ya. Jadi ditentukan bahwa saya setelah tamat SMA SD Jeffrey Makassar. Ya kan ini dia baru masuk SMP kelas 1, ini mimpi yang begitu jauh. Saya berpikir, oh ini visi ke depan, berarti ini orang punya visi. Lalu nomor 3 yang perempuan yang kayak tomboy itu memang kayak bilang, saya bilang ini bilang makan apa kok bisa lahir anak yang begini. Tahu siapa anak perempuan satu tiap hari latihan karate saja. Dia tumbuk tembok, tendang pintu. Boreng di pusat, perempuan kecil dan Karina. Yang besok baru masuk SD, pusat, dia pusat. Siapa yang pusat di situ? Beta kenapa? Ini perempuan. Lu mau jadi apa Nona? Polwan. Yesus luar biasa. Aduh ini kamu cita-cita ini aneh tidak ajaib semua ini. Ini semua orang tidak kecil kepada saya. Lalu yang paling bungsu, Reinhard Maruli mau karya. Nama Maruli itu nama Batak, tapi itu singkatannya. Maruli itu Markus untuk Leli. Kita kayak gitu sih. Ya. Lalu dia bilang begini, Papa, kalau beta mau jadi dokter, di mana-mana promosi, beta dokter. Dia telepon, beta dokter. Bikin dokter uang sedikit. Ngomong saja Pak. Tapi saya percaya tidak perlu mereka menjadi cita. Nanti juga beriring waktu nanti berubah. Terus saja ngomong saja berubah. Nanti sudah sadar dia cari yang lain jadi. Sudah sekolah cepat di tempat lain kita bendara lagi. Jadi dia berdoa saja. Mau jadi apa kalian terserah. Tapi saya bersyukur pasti. Kak Ima percayalah. Kak Ima melayani seperti nanti Bapak Ima punya anak, Tuhan akan pakai dengan cara Amin. Saya Bapak Koster. Selama saya SD sampai saya tamat, sampai saya besar, sampai saya melayani jadi penginjil, baru 3 tahun yang lalu Bapak saya pensiun dari Koster. Tiup nafiri. Kita di kemeja kan tiup nafiri itu. Itu dia kelihatan buka kayak kobra. Dan tidak semua orang berdiri di belakang. Bapak saya Koster, dia hanya berhenti di SMP kelas 1, kelas 2. Mama saya kelas SD kelas 3. Tapi anaknya bisa S2 tuh. Kenapa? Karena orang tua sudah berinvestasi untuk Tuhan. Jadi sekarang Bapak Mama kita berdoa tuh, kita bilang, Tuhan kok tidak jawab doa? Tidak, Tuhan bukan tidak jawab. Doa yang tidak jawab itu sebenarnya Tuhan sedang menginvestasikan untuk kita punya anak cucu. Jadi bersyukurlah, Tuhan tidak jawab, kita bersyukur untuk anak-anak kita ke depan. Kalau semua kita ambil habis, Anda dapat apa? Jadi harus belajar, investasi itu bukan hanya di dunia saja, investasi modal, surga juga. Jadi setiap doa yang Tuhan belum jawab, nanti 25 tahun, 30 tahun baru jawab.
Itu investasi. Dan yang terakhir, saudara, kelemahan kita seperti apa? Roh membantu dalam kelemahan kita dalam ayat 26 tadi. Dia membantu karena kita punya kelemahan, lemah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kamu tidak tahu bagaimana kamu berdoa, tapi Roh membantu dalam kelemahan. Artinya saudara, kita punya hubungan dengan Tuhan itu lemah, maka perlu bantuan Roh Kudus. Kadang-kadang kita berdoa sekali semangat, besok turun lagi. Kau tinggal turun naik, tidak stabil doa kita. Yang bikin stabil siapa? Roh Kudus yang bikin stabil. Amin. Jadi jangan pernah merasa tertuduh seperti itu. Harus berdoa naik turun ini Tuhan dengar tidak? Aduh, kita merasa resah dan gelisah. Kadang merasa bahwa saat doa kemarin dia panas-panas, sekarang turun lagi. Akhirnya kita merasa, waduh ini seperti apa? Kita mulai cemas, kita mulai khawatir. Tapi ingat, doa yang kita naik itu penuh dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Yang bikin stabil Roh Kudus. Maka Allah yang mengetahui maksud Roh itu, yang menyelidiki hati nurani kita, bahwa Roh sedang berdoa untuk kita, orang percaya. Inilah hebat dia, Roh Pentakosta. Kita bersyukur punya penolong yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang membuat kita lemah, putus asa, ada penolong yang bernama Roh Kudus yang menolong kita. Apa yang saudara alami akhir-akhir ini, hanya Dia yang tahu. Dia mengerti air matamu yang menetes. Bahkan ada yang berkata, Pak Pendeta, hati saya hancur walaupun air mata tidak keluar. Sulit sekali air mata keluar dari mata saya, Bapak. Tapi di dalam hancur berantakan. Ada yang berkata, Pak Pendeta, saya senyum ketawa sukacita, tapi sesungguhnya di dalam hancur karena situasi. Maka Roh Kudus perlu ada untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Kita menyanyikan sebuah pujian.